Sebanyak 2 bangunan bekas warung di Jalan Sultan Agung, Wai Halim, Bandar Lampung, Rabu siang ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Api cepat membesar karena bangunan terbuat dari kayu dan papan. Petugas menurunkan 2 mobil damkar dan kebakaran tidak menjajal ke bangunan lain. Menurut petugas, api berasal dari pembakaran sampah yang dilakukan oleh seorang penderita gangguan jiwa yang sering mangkal di daerah ini. Ya, ini informasinya sudah lama ditinggalkan, kurang lebih 1 tahun oleh pemiliknya, sehingga dibutuhkan tempat bermukim oleh individu tersebut. Sebanyak kurang lebih 15 orang. Alhamdulillah kurang lebih 15 menit sudah api berhasil kita padamkan dan tidak ada korban jiwa. Kebakaran warung tidak merenggut korban jiwa. Sementara itu, untuk ODGJ yang memicu kebakaran telah ditangkap oleh petugas Linmas dan diserahkan ke Dinas Sosial. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kawanan pembobol rumah kosong ditangkap polisi pada Rabu siang karena mencuri tabung LPG, laptop, dan ponsel. Mereka langsung dibawa ke Mapolsek Penegahan Lampung Selatan. Salah satu tersangka diketahui sudah 3 kali dipenjara karena kasus serupa. Terdapat 3 tersangka yang ditangkap, 1 diantaranya pelajar, sedangkan tersangka dewasa bernama Teddy Kurniawan dan Edward. Mereka warga Lampung Selatan. Tersangka Edward merupakan residivis. Modus ketiganya adalah menyasar rumah kosong dan masuk dengan mencongkel pintu rumah. Barang hasil curian lalu dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras. Oke. 3 kali, Pak. 3 kali, ngambil apa aja? Masker, sama HP, Pak. Di mana? Di Desa Kemungkus sama di Desa Kepayang. Buat apa duitnya? Buat mabok, Pak. Mabok. Judi online juga, Pak? Enggak, Pak. Buat narkoba juga kamu? Enggak, Pak. Apa kerjamu? Petani, Pak. Tani apa? Tani kebun, Pak. Gak punya istri belum? Belum, Pak. Yang terjadi pada 1 Mei 2024 di Dusun Kepayang, Desa Klawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Ini kita berhasil mengamankan 1 orang tersangka. Ini residivis ya, residivis inisial EK. Polisi masih mendalami adanya anggota komplotan lain yang terlibat dan mendata warga korban pencurian. Sementara ketiganya diancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus peredaran narkoba di Bandar Lampung tinggi dan harus dicegah. Upaya ini salah satunya dilakukan oleh Polresta dan Pemkot Bandar Lampung pada Rabu pagi. Mereka membentuk tim Satgas Remaja Anti Narkoba, Anti Kekerasan, dan Anti Judi Daring dengan peserta lebih dari 500 pelajar. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras menyatakan kasus narkoba, kekerasan, dan judi merupakan sebuah kejahatan berkesinambungan. Mereka yang memakai narkoba beresiko mudah emosi untuk melakukan kekerasan dan berjudi untuk mencari uang secara cepat untuk membeli narkoba. Para pelajar ini diberi sosialisasi tentang bahayanya narkoba dan diharap kemudian diteruskan kepada teman-teman mereka di sekolah dan lingkungan kediamannya. Terpilih yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman. Bisa menjadi contoh dalam hal kebaikan, anti kekerasan, anti narkoba. Nah, ini untuk skup pertama di sekolah, harapan kita ke depan juga bisa mereka menjadi contoh di lingkungan di luar sekolah. Gitu. Karena jangan lupa mereka ini aset kita, harus kita jaga. Jangan sampai mereka terbawa hal-hal yang negatif. Alhamdulillah Satgas Remaja di Kota Bandar Lampung sudah kita resmikan. Dan harapan Bunda bukan hanya tugas di sini aja mereka, tapi mereka terjarang ke masyarakat. Dan harapan Bunda juga dari Pak Kapolres dan juga Dinas Pendidikan, ya, kita akan sosialisasi nanti ke kecamatan dan ke kelurahan. Jadi nanti kita kumpulkan anak-anak di kecamatan dan kelurahan, nanti mereka yang bicara.
Berdasarkan data selama operasi anti narkotika atau anti Krakatau 2024 di Polresta Bandar Lampung yang digelar selama 2 pekan pada bulan Juni lalu, terdapat 70 tersangka narkoba ditangkap, 6 diantaranya masih remaja. Mereka berperan sebagai bandar, kurir, hingga pemakai. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus petugas kebersihan atau office boy Rumah Sakit Umum Daerah Majen Kudu Kota Bumi, Lampung Utara yang terpergok meracik obat untuk pasien berbuntut panjang. Rabu siang, Inspektorat Pemkab Lampung Utara mendatangi rumah sakit untuk melakukan penyelidikan. Sebanyak 7 orang telah diperiksa. Mereka adalah Kepala Apoteker berinisial DS, petugas kebersihan berinisial CM, beberapa pegawai dan seorang kepala bidang. Pada pemeriksaan awal inspektorat, kasus tersebut ada kelalaian dari kepala apoteker yang sengaja memerintahkan seorang petugas kebersihan meracik obat. Padahal itu dilarang karena bisa membahayakan keselamatan pasien. Beberapa saksi telah disiapkan petugas inspektorat atas kelalaian tersebut. Ini sudah ada pernyataan beliau bahwa dia memang ikut mengakui untuk menyuruh meracik segala untuk OB-nya. Jadi artinya, tapi kita perkuat lagi dengan beberapa orang saksi-saksi yang ada untuk dipanggil. Berarti dia mengakui, Bang, ya? Mengakui dia. Karena berhubungan dengan ASN ya, jadi kita pastikan ada sanksi dengan sesuai dengan aturan PP 94, akan dibentuk tim dulu, tim pemeriksa untuk melaksanakan sanksinya. Kasus ini mencuat setelah beredarnya video rekaman seorang petugas kebersihan rumah sakit yang sedang menyalin resep dokter dan meracik obat untuk pasien. Meski kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan sakit pasien bertambah parah, namun Direktur Rumah Sakit telah menjatuhkan sanksi bagi kedua pelaku, berupa merumahkan mereka sementara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.